갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Halo everybody, welcome to my channel. Jadi hari ini saya mau membahas sama kalian mengenai operasi rekonstruksi hidung. Teman-teman, jadi beberapa saat yang lalu saya pernah dihubungin oleh seseorang gitu, yang dimana dia punya hidung, dia suntik silikon cair gitu. Nah, pada saat dia suntik silikon cair itu di hidungnya itu jadi kayak besar kayak jambu di depannya. Lalu kemudian dia juga kasih lihat sama saya bahwa nih dia punya salah seorang kayak kerabat keluarga gitu ya, dia punya kayak keluarga gitu yang juga menjadi korban suntikan silikon cair gitu. Dan dia kasih lihat saya foto kerabatnya itu yang kena silikon cairnya, dan saya kaget banget karena ternyata ibu ini dia sudah kehilangan hidungnya. Lalu saya tanya, kok bisa sampai hilang hidungnya kayak gini gitu loh. Jadi ceritanya pada saat itu, setelah dia menyuntikkan silikon cair, setelah beberapa bulan kemudian gitu, itu terjadi kayak infeksi peradangan gitu. Nah, karena ibu ini mungkin tinggalnya di kampung gitu ya, dan juga dia nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya dia minta tolonglah sama seorang haji. Dia pun bukanlah plastik surgery gitu, dia juga bukan dokter. Lalu sama si haji ini gitu, dia mengeruklah hidungnya ibu ini, dia kasih keluar silikonnya ini. Dan setelah dia keluarin silikon dari hidung ibu ini, nggak tahu apa yang terjadi, lama-kelamaan menjadilah seperti ini. Mengenai cerita ibu ini, saya nggak terlalu lengkap gitu ya teman-teman. Yang jelas hidungnya sekarang sudah seperti ini karena dia kasih keluar silikonnya itu juga bukan di tempat yang seharusnya gitu. Karena si orang yang bersangkutan ini juga bukan dokter katanya. Nah, beberapa saat yang lalu juga ya, saya dihubungi oleh seorang anak ya. Jadi anaknya ini mau mengkonsultasikan case-nya mamanya gitu. Nah, dia membawa case-nya mamanya ke saya gitu. Dia kasih lihat foto mamanya dan aku seperti ini, dan aku jujur agak kaget gitu. Waktu aku lihat, aku bilang, loh, ini kok bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, ternyata mamanya itu sudah menjalani operasi rinoplasti sekitar 13 kali. Bahkan mamanya sendiri pun sudah lost counting. Dia udah nggak inget berapa kali dia melakukan rinoplasti gitu. Pokoknya dia ingat sekitar 13 kali gitu. Dan saya bilang, awalnya bisa sampai seperti ini tuh kenapa bisa gitu. Katanya dari penuturan mamanya itu adalah ya, jadi yang pertama itu kayak jebol. Nah, setelah jebol dia berusaha memperbaiki. Dan kemungkinan karena jebol lalu diperbaiki, jebol lagi, dan dia terus berulang-ulang memperbaiki sampai akhirnya lapisan tisu dari hidungnya itu rusak gitu. Dan bahkan pada saat dia menghubungi saya itu, dia itu mamanya masih mau melakukan operasi rinoplasti lagi, masih mau coba lagi gitu loh, dan kondisinya sudah seperti ini gitu. Dan pada saat anaknya kasih tahu sama saya ya bahwa mamanya mau coba lagi nih dokter oplas gitu, pada saat itu saya udah bilang sama dia, ini sudah tidak bisa dilakukan di dokter oplas. Ini harus dilakukan oleh dokter yang khusus untuk rekonstruksi di rumah sakit umum gitu. Tetapi sayangnya si mamanya ini tidak mau mendengarkan saya ya. Jadi dia tetap pergi oplas lagi, coba lagi rekonstruksi hidungnya. Teman-teman yang saya sayangkan ya, yang pertama, dokter yang mengoperasi hidung mamanya itu adalah dokter plastik surgery. Sedangkan kalau kasus yang seperti ini itu sudah tidak bisa lagi dilakukan di plastik surgery. Itu harus dilakukan flap surgery, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua yang saya sayangkan adalah dokter yang mengoperasi mamanya ini terus-terus mengatakan, oh ya bisa saya perbaiki, oh ya bisa saya perbaiki gitu. Dan akhirnya end up seperti ini gitu. Yang berikut adalah yang sangat shocking sama saya. Operasi yang dia lakukan itu, tempat operasinya itu ya, dokternya itu bukanlah di kota, bukanlah di ibu kota gitu loh. Kalau misalnya di ibu kota di Indonesia kan misalnya Jakarta gitu ya. Bahkan saat itu aku tanya sama dia, kamu ini operasinya di mana sih, di dokternya di kota mana sih gitu. Bayangkan dia tuh menyebutkan satu nama kota yang saya sendiri ini nggak pernah dengar nama kota ini. Dan ini tuh kayaknya kampung gitu. Sorry teman-teman ya. Itu bukan bahwa saya mau merendahkan atau seperti apa. Akan tetapi very shocking gitu. Kalian tahulah maksud saya ya.
bahkan bukan di kota gitu ya, bahkan mungkin yang di satu daerah yang bahkan mungkin kalian tuh kalau saya sebutkan nama kotanya itu kalian pasti bingung, ini di mana sih gitu loh. Karena di Indonesia misalnya Medan, Surabaya, Jakarta, Makassar gitu, kita masih tahu di mana, Kalimantan, kita masih tahu di mana itu gitu ya. Tapi pada saat dia sebutkan nama tempatnya itu gitu, nama daerahnya itu nggak pernah kita dengar di telinga gitu loh, sampai itu di mana gitu loh. Oh ya, ini memang kayak di desa kecil gitu. And I was like, berani banget ya, jujur kalau menurut saya pribadi berani banget ya dokternya ya, maksudnya mau bermain-main dengan hidungnya orang, dengan hidupnya orang gitu ya, karena bisa jadi di tempatnya itu ya peralatannya tidak lengkap, tidak memadai gitu, tenaga ahlinya juga tidak memadai gitu, we never know. Tapi sekali lagi, tanpa bermaksud untuk merendahkan dokternya gitu, prosedur seperti ini kalau hidung sudah seperti ini itu tidak bisa dilakukan di plastic surgery gitu. Lalu kemudian saya bilang sama dia bahwa sebenarnya untuk kasusnya mamamu ini, itu tuh dia membutuhkan yang namanya flap surgery. Flap surgery itu teman-teman tidak bisa dilakukan di plastic surgery. Jadi tidak bisa dilakukan sama dokter oplas gitu. Karena dokter oplas itu kerjaannya adalah untuk yang bagian kecantikan gitu ya. Memang mereka bisa bikin rinoplasti, tetapi kalau untuk yang kayak di per layer, yang lebih detail, yang lebih rumit gitu, itu harus ke rumah sakit umum, yang dimana ada dokter yang khusus rekonstruksi. Dan kemudian case-nya ibu ini saya bawa di tempat saya kerja ya, di Gangnam Severance Hospital di Korea gitu ya, dimana nanti dari pihak rumah sakit dia akan memberikan plan-nya kepada saya gitu ya, operasi apa aja yang harus dia lakukan, nginapnya berapa lama, dan prosedurnya itu apa aja yang harus dilakukan. Dan kalau di Gangnam Severance Hospital kita akan diberikan yang kurang lebih seperti ini tuh seperti kayak plan untuk setiap patient gitu ya. Jadi yang pertama-tama untuk operasi ibu ini dia itu harus melakukan 2 tahap surgery gitu. Surgery yang pertama itu adalah yang namanya flap surgery. Operasi flap surgery untuk rekonstruksi pada wajah gitu ya teman-teman. Biasanya itu diambil dari kulit di jidat gitu. Kenapa? Gini, karena nggak mungkin diambil dari pipi. Kalau diambil dari pipi, nanti kulit yang di sini berkurang, kulit yang di sini itu tidak berkurang. Jadi nanti wajahnya nggak seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah skarnya. Jadi kalau misalnya diambil di bagian bawah sini, nanti ada skarnya yang bisa kelihatan di salah satu bagian wajah. Itu yang berikut. Yang berikut itu adalah kenapa diambil dari kulit jidat, karena kulit dari jidat kita ini adalah yang paling mirip strukturnya, bentuknya dengan kulit hidung gitu. Jadi tidak diambil dari kulit badan. Kenapa? Karena struktur dari kulit bagian badan kita ini itu tuh tidak sama dengan kulit yang ada di hidung gitu. Jadi operasi ini tujuannya adalah untuk nanti hasilnya itu diusahakan semaksimal mungkin untuk bisa menyerupai dengan kulit aslinya kita gitu, pada bagian tubuhnya kita tersebut gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah plannya dilakukan operasi flap surgery, jadi diambil dari kulit kepala di sini, lalu kemudian ditempelkan di hidungnya. Jadi sayatannya itu nanti akan melintang. Kenapa melintang? Supaya nanti ini bisa ditarik naik ke atas, dan juga nanti jahitannya ini akan dibuat seminimal mungkin untuk bisa terlihat dari tampak depan gitu teman-teman. Pada saat operasi flap surgery ini, bila dibutuhkan cartilage atau tulang rawan dari rusuk gitu ya, maka akan diambil tulang rawan dari rusuk. Tulang rawan ini tidak bisa diambil dari telinga atau dari bagian tubuh yang lain. Yang bisa diambil itu hanyalah tulang rawan dari rusuk. Kenapa? Karena tulang rawan dari telinga kita ini teman-teman, ini tuh sedikit sekali, jadi cuman kecil gitu. Jadi tidak bisa dipakai untuk bisa merekonstruksi bagian hidung yang sudah jebol, yang sudah rusak, yang sudah hancur parah gitu. Sedangkan kalau tulang rusuk kita, dia itu bentuknya lumayan besar gitu. Jadi dia bisa benar-benar dibentuk, dia benar-benar bisa di-curve sedemikian rupa untuk menyerupai kulit hidung kita. Lalu 3 minggu kemudian setelah operasi yang pertama, yaitu operasi flap surgery, lalu kemudian akan dilakukan operasi kedua, yang dimana prosedur operasi kedua ini namanya adalah detachment of the pedicle flap gitu. Apa sih detachment of the pedicle flap ini? Yaitu adalah operasi untuk perlengketan kulitnya.
Untuk 2 tahap operasi rekonstruksi ini teman-teman, maka si ibu ini butuh untuk tinggal selama 4 minggu di rumah sakit. Yang dimana selama 4 minggu ini si ibu itu akan terus dikontrol dan dimonitor oleh pihak rumah sakit dan dia tidak diizinkan untuk tinggal di hotel selama 4 minggu ini. Kenapa seperti itu? Kenapa ibu ini harus benar-benar kayak 4 minggu di rumah sakit? Karena seperti ini teman-teman. Operasi flap surgery ini tuh adalah operasi yang dimana bagian kulitnya kita ini gitu ya, itu diambil di per layer. Jadi yang diambil tuh sampai ada bagian pembuluh darahnya. Resiko untuk terjadinya infeksi dan nantinya infeksi ini bisa berkembang menjadi nekrosis itu tuh benar-benar besar banget teman-teman. Jadi inilah yang ingin dihindari oleh pihak rumah sakit gitu, karena mereka benar-benar harus yang merawat luka pasien itu. Karena kan misalnya kalau kadang kita udah sampai di hotel gitu ya, kita kadang jablak gitu ya, kayak lukanya nggak dibersihin dengan benar gitu, terus habis itu kotor, terus habis itu kita makannya sembarangan gitu. Jadi untuk operasi rekonstruksi seperti ini, pihak rumah sakit tuh bener-bener mau make sure 100% bahwa mereka lah yang terus-menerus memonitor kondisi kulit pasien selama 24 jam selama 4 minggu itu. Dengan tujuan nantinya kulit pasien itu bisa sembuh dengan sempurna dan juga hasil dari operasinya itu bisa benar-benar maksimal gitu. Nah teman-teman, karena operasi ini itu bukan dilakukan di plastik surgery, jadi memang fungsinya itu cuman untuk mengembalikan aja, mengembalikan bentuk hidungnya itu seperti semula gitu ya. Tetapi dia tidak akan menjadi 100% seperti hidung asli yang kita punya yang kayak gini gitu teman-teman. Nah nantinya gitu, setelah beberapa bulan kemudian, mungkin setelah 6 atau 1 tahun kemudian gitu ya, setelah dia benar-benar healing dan sembuh, lalu misalnya mamanya atau pasien manapun yang mengalami kasus yang seperti ini, misalnya nih mereka kepengen bikin hidungnya, membentuk hidungnya menjadi lebih bagus lagi, nah barulah mereka bisa ke plastik surgery, dimana di dokter plastik surgery nanti mereka bisa untuk kayak lebih mempercantik lagi, memperbagus lagi bentuk hidungnya. Akan tetapi rekonstruksi ini fungsinya hanyalah untuk mengembalikan dulu bentuk hidungnya yang sudah hilang, yang sudah rata seperti ini gitu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kalau misalnya untuk operasi rekonstruksi seperti ini itu biayanya itu mahal sekali teman-teman, itu bisa sampai 650 jutaan. Dari estimasi yang diberikan sama rumah sakit kepada saya gitu ya, untuk pasien itu sekitar 650 jutaan. Kenapa? Karena ada biaya konsultasi, yang kedua adalah biaya sonografi untuk before dan juga after, lalu ketiga adalah biaya CT scan, di mana CT scan juga harus dilakukan sebanyak 2 kali, lalu kemudian tes kesehatan, lalu kemudian biaya operasi tahap 1 berbeda dan operasi tahap yang kedua juga berbeda. Dan salah satu yang paling mahal juga itu teman-teman adalah biaya kamarnya. Jadi pasien itu kan harus tinggal selama 4 minggu di rumah sakit. Nah teman-teman, ini yang harus perlu kalian ketahui, bahwa biaya rumah sakit kalau untuk pasien internasional itu tuh mahal banget teman-teman. Sama seperti di Australia sini ya, untuk kayak para pasien internasional, misalnya kayak pelajar atau kayak cuma pekerja doang gitu ya, kalau misalnya mereka tidak punya asuransi, itu tuh mahal banget teman-teman. Memang di luar negeri itu biaya rumah sakit untuk menginap itu mahal banget. Kalau misalnya di Indonesia itu, aku nggak tahu ya, misalnya di Indonesia itu kayak 1-2 jutaan semalam gitu ya. Di luar negeri, kayak di Korea itu bisa sekitar 670 US dollar semalam, atau sekitar 10 jutaan semalam. Dimana pasien kan harus menginap selama 4 minggu. Nah, ini nih tuh salah satu yang mahal banget teman-teman. Sama seperti mama saya ya teman-temannya, yang baru saja melakukan operasi mastektomi di Penang ya. Mereka kan harus menginap selama 1 bulan di rumah sakit. Nah, mereka menginap 1 bulan di rumah sakit itu biayanya untuk kamar rumah sakit aja itu tuh 150 juta gitu teman-teman. Jadi memang untuk kamarnya aja itu mahal banget gitu. Dan sedangkan kalau di Australia sendiri ya, untuk pasien internasional satu malam itu sekitar 3.000 Australian dollar atau sekitar 33 jutaan. Jadi memang teman-teman, salah satu yang paling mahal gitu ya, kalau misalnya kita mau berobat di luar negeri, itu adalah nginap di rumah sakitnya. Itu before all the treatment, operasi dan segala macam, obat-obatan, nginapnya aja itu mahal, super mahal gitu. Jadi teman-teman, makanya dari video ini dan juga dari kasus ibu ini, saya cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa misalnya nih, kalau misalnya kalian mau operasi hidung ya, kalian tuh harus selalu berhati-hati teman-teman. Janganlah kalian berpikir, oh di sana tuh cuman murah kok gitu, cuman berapa belas jutaan gitu, yaudah kita operasinya di sana aja gitu. Tahu gak kalian teman-teman bahwa resiko untuk kayak hidung kita tuh jadi rusak, jebol, itu tuh besar banget dalam operasi hidung gitu. Salah satunya seperti ini ya teman-teman ya.
Ini adalah kasus yang paling sering sekali saya terima gitu teman-teman, di mana implan itu jebol. Jadi implannya itu ada jebol di sini gitu ya, biasa kadang ada jebol di sini, itu tuh susah banget. Untuk revisinya, kadang ya teman-temannya, kadang untuk revisinya, itu hidung kita tuh sebenarnya harus kita istirahatkan untuk waktu yang sangat lama sekali. Dan sayangnya untuk kebetulan satu kasus ini, yang waktu orang ini implannya sampai nongol gitu ya, dokternya itu bilang, oh setelah dikasih keluar, dalam 1 bulan kemudian kamu bisa bikin perbaiki lagi. No, teman-teman, it's not like that. Kalian harus butuh waktu yang lumayan lama untuk kalau kalian misalnya mau memperbaiki hidungnya lagi. Dan sebenarnya kalau udah jebol kayak gini, saran saya tuh sebenarnya ya udahlah, dilepasin aja implannya, dan sebaiknya kalau bisa nggak usah revisi lagi. Kenapa? Karena selain mahal gitu ya teman-teman ya, dan takutnya nanti kan lapisan kulitnya itu sudah tidak seperti waktu lapisan kulit yang perawan gitu, yang masih perawan, dan kita nggak tahu jebolnya tuh sampai mana gitu. Dan juga ada satu kasus juga yang kayak gini ya, dimana hidungnya itu sudah mulai menipis dan pedis gitu ya, dan akhirnya jebol di depan gitu. Nah pada saat jebol di depan itu, dia itu akhirnya keluarin implannya. Nah pada saat dia keluarin implannya itu seperti ini bentuknya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh adalah bentuk implan yang sebenarnya tidak boleh dimasukkan dalam hidung. Kenapa? Kalian bisa lihat banyaknya kayak kerut-kerutannya, dan juga ujungnya yang sangat lancip. Yang menjadi masalah adalah teman-teman, implan ini dimasukkan di dalam hidung kita, di mana hidung kita ini kan banyak kayak saraf-sarafnya gitu ya, banyak jaringan-jaringan lunaknya. Nah itu pada saat dia secara konstan, dia terus-terus menggesek di hidung kita, di dalam bagian hidung kita, itu lama-kelamaan akan menyebabkan infeksi. Nah nanti kalau sudah terjadi infeksi teman-teman, itu nanti jadi merah, dan kemudian karena gesekan yang terus-menerus ya, karena hidung ini kan kita setiap hari kita bangun, kita cuci muka, kita tidur, kita olahraga gitu, dan lain segala macam gitu ya teman-teman ya, dan kita mungkin gosok hidung, pas kita pilek dengan model implan yang seperti ini, yang dia itu runcing gitu teman-teman ya, itu nanti akan menjadi infeksi dan kemudian bisa bikin jebol. Jadi dia itu istilahnya kayak pelan-pelan ngikis gitu teman-teman, membuat kulit menjadi tambah tipis, lalu kemudian dia jebol lah ke luar gitu, jadi dia kelihatan. Oke teman-teman, sekian video edukasi hari ini. Saya jumpa lagi kalian di video saya yang menarik lainnya. Thank you for watching, bye-bye.